Luar biasa. Masih pagi? Sudah siang, tapi siang. semangatnya harus pagi. Ya pemirsa, kita kembali lagi di debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Barat Daya. Hari ini kita menyaksikan betapa serunya dan hangatnya suasana di ruangan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh para kandidat yang saling menjawab dan menanggapi pertanyaannya. Dan langsung saja kita akan melanjutkan. Tadi sudah sampai dengan 5 pasang. 5 pasang. Yeah. Dan kami mintakan kepada masyarakat tetap terus menyaksikan karena Andalah juri yang sebenarnya di rumah Anda. Oke, kita lanjutkan dengan pasangan nomor urut 6. Ya, akan bertanya kepada pasangan nomor urut 10. Kepada Kanda Ustadz Zainal. Kalau kita melihat angka-angka statistik ini Ustadz ya, yang pertama tingkat pengangguran, kemudian income per kapita kita masih rendah, kemudian juga IPM kita di bawah rata-rata. Artinya harus ada usaha-usaha yang ekstra yang harus kita lakukan untuk dapat kita lakukan percepatan menekan angka kemiskinan itu tadi. Nah kalau dulu Abdiya ini terkenal dengan kota dagangnya ya. Nah kira-kira kalau Kanda terpilih, usaha-usaha ekstra keras untuk mengembalikan kejayaan kota dagang Blangpidu itu kira-kira langkah konkretnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saudara Haji Muklis nomor 6, saya tanggapi. Untuk pekerjaan prioritas utama Abdiya untuk memberantas kemiskinan, kita sama-sama tahu di Abdiya ini 80% kehidupan tergantung kepada sektor tani. Itu dulu, karena itu motor gerak ekonomi. Hidup petani, hidup semuanya, jalan semuanya perdagangan. Di sini kami menekankan, pertama sesuai dengan misi visi kami tadi, itu lahan-lahan telantar kita efektifkan kembali. Mungkin selama ini untuk mengeksiskan hal tersebut, rakyat kita, petani kita tidak punya modal, tidak punya fasilitas. Di situ perlu kita sikapi bersama, perlu kita evaluasi kembali sampai di mana uluran tangan pemerintah supaya mereka termotivasi, supaya mereka tuh mampu membangun kembali ekonomi tradisional mereka, pertanian, kemiri, sawit, dan hal-hal yang lain. Nah ini ekonomi yang sangat-sangat fantastis di Abdiya. Hidup ekonomi petani, hidup semua peraturan. Di sini juga kita tidak boleh sungkan-sungkan memberi mereka subsidi. Tidak boleh takut dengan anggaran. Anggaran itu bisa kita evaluasi bersama dengan anggota dewan. Kita prioritaskan bagaimana mereka itu bisa berkelanjutan ekonominya. Nah di sini saya bilang sama Ustadz Muklis, penjabat tidak boleh takut dengan menghabiskan. Terima kasih Bapak, waktu yang diberikan sudah habis. Silakan kepada untuk ditanggapi. Maksud saya begini, kalau berbasis pertanian, perkebunan, saya pikir ini kan rata-rata usaha kita. Pak Akmal juga begitu, saya juga begitu, dan juga Adinda Irwanto juga. Ini kan yang saya tanyakan kira-kira kalau ekstranya itu apa gitu kira-kira. Terima kasih. Baik. Saya tanggapi Adinda bahwa untuk percepatan menetaskan kemiskinan dan seterusnya, ada upaya-upaya lain kita, terobosan-terobosan baru. Jadi intinya begini, kita tidak bisa mengandalkan uang yang ada, baik DAK maupun DAU maupun Orsus. Tapi jauh lebih penting bagaimana menjemput APBN yang ada di pusat. Itu menjadi penting solusinya. Untuk mengeskalasikan pembangunan di daerah, kita harus menjemput di pusat. Karena apapun kita tidak bisa lepas dari pusat. Makanya saya ingin katakan bahwa kalau anggaran kita 1,2 triliun, kita harus bisa membangun 1,25 triliun. Bisa seperti itu. Jadi kita ambil uangnya di pusat. Jadi tidak duduk di sini. Jadi harus ada kelebihan. Jadi tidak kita mengandalkan yang ada. Jadi kalau yang ada semua juga bisa. Jadi bagaimana kita beri terobosan, kita pergi ke pusat. Kebetulan saya memang di pusat, saya tahu persis bagaimana mengambil anggaran di pusat. Itu yang penting menurut saya. Terima kasih ya Dila. Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke kandidat nomor urut 7, bertanya kepada kandidat nomor urut 8. Terima kasih. Divisi misi nomor 8. Anda ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Barat Daya ini.
pertanyaan saya. Bagaimana cara saudara meningkatkan pendidikan yang bermutu, baik pendidikan formal dan non formal lainnya di Aceh Barat Daya ini? Terima kasih. Pertama adalah kita pisahkan dulu antara pendidikan formal dengan non formal. Pendidikan formal itu 9 tahun wajib belajar. Yang kedua dengan membuka sekolah, dengan memberdayakan sekolah-sekolah kejuruan seperti SMK, dengan punya tujuan kita adalah membuka lapangan pekerjaan ketika mereka selesai sekolah, nanti langsung mereka bisa membuka pekerjaan sendiri. Yang ketiga adalah pendidikan di luar sekolah. Pendidikan di luar sekolah di sini adalah seperti non formal, seperti pesantren, daya. Jadi hari ini pesantren dan daya jangan lagi punya ketergantungan kepada pemerintah. Kita buat daya itu mandiri. Mereka punya usaha sendiri. Dengan adanya usaha sendiri, mereka tidak akan lagi ketergantungan di pemerintah. Yang keempat adalah pendidikan non formal adalah memadukan antara pendidikan daya dengan pendidikan umum. Dalam arti kata, nilai ujian agama di pendidikan umum, nilai agama di pendidikan umum yang formal itu bisa diambil di pendidikan daya. Dengan sendirinya punya masyarakat, punya sinergis antara pendidikan umum dan pendidikan sekolah formal. Demikian. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Untuk menselaraskan program ini, cara apa saja? Dananya dari mana saja? Untuk menselaraskan program-program ini, kita kan perlu dana-dananya dari mana saja? Menjelaskan program tersebut adalah guru di daya, di pesantren itu bisa mengajar di sekolah formal. Caranya, guru agama itu diambil dari lulusan pondok pesantren, tapi guru agama yang sudah punya sertifikasi di MPU Aceh Barat Daya. Demikian. Sudah, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pasangan nomor urut 8 yang akan memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 5. Silahkan. Terima kasih. Kanda Menisa dan Kanda Ruslan. Salah satu program Kanda adalah menciptakan harga produksi untuk produk pertanian, perkebunan dan kelautan. Sedangkan kita mengetahui naik turunnya harga disebabkan oleh permintaan pasar, musim tanam, cuaca, kesediaan bahan baku maupun persoalan lainnya. Maka strategi apa yang dilakukan agar tetap harga tetap memihak kepada petani maupun nelayan? Yang kedua, program apakah program untuk para sarjana yang hari ini sangat banyak menganggur dan disiplin ilmunya berbeda-beda? Apa Anda program tersebut? Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih. Nomor urut 8, kami coba menjawab sesuai dengan visi misi kami. Maka dari itu, kami dari nomor urut 5 menegaskan di dalam visi kami membuat sebuah sistem yang namanya penyangga harga melalui BUMD, supaya harga betul-betul bisa dikontrol sesuai dengan harapan petani, nelayan, peternakan, dan perkebunan, agar harga tidak bisa dimainkan oleh tengkulak-tengkulak baik dari dalam maupun dari luar Abdia. Saya rasa cukup di situ. Dan yang kedua, dengan mengenai harga tersebut supaya harga tidak terlalu anjlok, BUMD adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk turun ke petani-petani untuk menguasai semua produk-produk petani, baik itu gabah maupun palawija dan sawit maupun karet. Saya rasa cukup di situ. Silakan ditanggapi. Perlu saya tambah sedikit. Masalah penyangga harga ini telah dibuktikan oleh beberapa daerah lain
Mengapa kita tidak bisa? Maka nomor urut 5 ingin betul-betul membuktikan apabila kami terpilih Waktu di masa yang akan habis, datang. Pak. Silakan untuk ditanggapi kembali. Terima kasih. Menurut kami yang paling penting sekarang adalah memotong rantai pemasaran dengan tidak masuknya tengkulak. Yang pertama. Yang kedua adalah mengatur musim tanam seperti kucurmblang untuk persawahan, dan yang terakhir membuka akses ke lapangan seperti untuk bidang kebun sehingga untuk memotong harga pasaran. Jadi dengan adanya akses sekarang seperti sekarang ini, petani sawit, petani jengkol yang ada di gunung, ketika mereka tidak punya akses ke gunung, agak susah menurunkan harga pertanian. Demikian, terima kasih. Silakan ditanggapi kembali. Maka yang seperti yang kami katakan tadi, sesuai dengan visi misi kami, memang untuk di situ terjadilah salah satu pengurangan kemiskinan. Jangan petani ini selalu miskin. Kalau pemerintah tidak pernah memperdulikan nasib orang petani, jangan yang selama ini dikasih traktor, dikasih pupuk, dikasih padi, tidak ada penyuluhan. Dan setelah ada penyuluhan, maka hasil padi itu yang selama ini datang dari Medan baru harganya tinggi. Waktu panen raya harga padi udah 3.000. Kayak mana bisa makmur bertani? Maka dalam visi misi kami tekankan sekali lagi, penyangga harga inilah yang sangat penting, bahwa suatu masa petani ini akan makmur dan akan berhasil dalam bidang pertanian. Sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya kandidat nomor urut 9 bertanya ke kandidat nomor urut 1. Ya, silakan, waktu kami berikan, kita mulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Kanda Akmal Ibrahim, kami tertarik terhadap program kerja nomor 1, terutama dalam hal syariat Islam. Yang kami ingin ketahui adalah ketika menyusun sebuah program, pasti ada latar belakang, ada background. Yang kami ingin ketahui, apa masalah utama syariat Islam di Aceh Barat Daya. Kemudian yang ingin dicapai dengan program-program saudara terhadap syariat Islam itu apa. Jadi ada pemahaman syariat Islam di Aceh Barat Daya, sekarang situasinya seperti ini. Baru kita bisa mengintervensi. Jadi program itu datang setelah ada pemahaman terhadap konteks. Yang kami tanyakan adalah konteks syariat Islam di Aceh Barat Daya ini apa? Bagaimana? Terima kasih. Baik, kalau konteks ditanya syariat Islam itu konteksnya seluruh kehidupan, termasuk ketika kita berada di sini. Maka program-program itu real dia harusnya. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini diberi insentif oleh pemerintah supaya dia dapat secara terus-menerus, dan kami sudah sangat pengalaman soal ini. Nah, jadi dana kemakmuran masjid, kemudian semua orang yang bergerak di sektor keagamaan ini, walaupun sedikit, diberi tunjangan. Nah, yang kedua, Islam ini kan ada 2 dimensi, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hak prerogatif kita. Yang tahu itu kita sama Tuhan. Yang perlu pembenahan banyak adalah hablum minan nasnya. Dan itu adalah tanggung jawab pemerintah bagaimana melakukan pendidikan agama ini. Sederhana saja sebetulnya, Pak. Makasih. Silakan ditanggapi. Menurut saya masalahnya jauh lebih sederhana, Pak Akmal. Yang ada di Aceh Barat Daya, sepahaman kami, itu pesantren sebagai ujung tombak utama dari pembangunan syariat Islam. Itu sebagian besar tamatan pesantren itu menganggur. Ini mesti dipikirkan jalan keluarnya. Kemudian yang dikatakan Ibu Syarifah Rahmatillah tadi, ada tingginya tingkat pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Kemudian ada tingginya penyalahgunaan narkoba di Aceh Barat Daya. Saya hanya menyebutkan beberapa hal saja. Artinya syariat Islam ini jauh lebih besar dari masalah-masalah yang sederhana. Yang kami tanyakan tadi bukan hanya konteks.
Tetapi setelah ketika mengintervensi, hasil yang diharapkan ini apa? Yang ingin dicapai apa? Memberikan insentif adalah salah satu caranya, tetapi mengintervensi masalah ini jauh lebih penting. Ketika kita tidak tahu masalah, kita tidak bisa mengintervensi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Iwanto yang kami hormati, kebetulan satu angkatan menyangkut dengan syariat Islam. Insya Allah, jika Allah meridai kami, kita akan melakukan pemberdayaan dengan dua sistem. Sistem pemberdayaan akidah dan sistem pemberdayaan ekonomi. Kenapa sistem akidah? Karena pada saat akidah ini tidak baik, ekonomi baik, itu orang akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Juga sebaliknya, pada saat kekufuran itu tinggi, orang juga dekat kemiskinan akan dekat dengan kekufuran. Jadi dua konsep. Kami akan membenah syariat Islam ini dengan tasitot yang kagadoh, tapuget yang kareloh. Yang kagadoh adalah adab, yang kareloh akidah dan tauhid. Itu perlu yang kita tanamkan. Pada saat kita tidak bertauhid dan berakidah, macam sekarang kadang-kadang dalam penyampaian macam-macam kita terlalu bisa memfitnah, gibah, upat dan lain sebagainya. Seharusnya kita santun. Kenapa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, itu sudah ada siapa nanti pemimpin kita. Dalam konteks syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam 16 tahun di Aceh menurut saya gagal. Sebatas busana dan jilbab saja tidak selesai. Karena kenapa? Syariat Islam itu nanti kita tanamkan di dalam hati mulai dari usia dini. Dengan tentunya kita berikan kesejahteraan daripada tungku-tungku. Kalau mereka tidak sejahtera, bagaimana dia mengajarkan anak kita? Malam di punuan diingatkan di tinggal bunga hana jajan di kula. Jadi oleh karena waktu itu telah habis. Terima kasih. Oke. Baik. Peserta yang terakhir, pasangan yang terakhir adalah pasangan nomor urut 10 yang akan bertanya kepada pasangan nomor urut 7. Baik. Ini abang saya nih. Iya. Saya pertanyaan saya hanya dua aja, Bang. Ya. Persoalan pengangguran sesuai data hari ini yang saya dapat itu 7.189 pengangguran angkatan kerja di Abdiya. Umur dari 15 tahun. Apa langkah konkret Abang untuk menyelesaikan persoalan ini? Terus yang kedua, honorer. Itu juga ada hampir 3.000. Ini apa langkah konkret terobosan baru bagaimana percepatan mereka yang honor-honor ini dipercepat menjadi PNS? Seperti apa langkahnya? Terima kasih, Pak. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Mungkin kita ketahui bersama bahwa Aceh ini, Abdiya ini sangat potensinya sangat bagus, baik di bidang kelautan, kehutanan maupun pertanian. Kemudian langkah-langkah kita untuk mengatasi kemiskinan atau pengangguran, yang pertama mungkin kita mencari lapangan pekerjaan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, mendirikan pabrik-pabrik kelapa sawit. Kita ketahui bersama bahwa kalau di daerah Babarot dan Kuala Bate itu memang sudah ada perkebunan yang cukup luas. Jika kita buat pabrik di situ bisa menampung tenaga kerja. Kemudian kalau di daerah Susuk, kalau kita melihat potensi ikan kita sangat bagus, kita juga bisa di sana membuat pabrik pengalengan ikan. Tujuannya untuk menampung tenaga kerja. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Baik. Kalau bicara tentang PKS, memang PKS itu bagus. Ya. Yang selama ini juga terbengkalai, belum jelas arahnya kemana. Tapi kalau bicara angka yang ada 7.000 lebih, ini bicara PKS bukan solusi satu-satunya. Saya ingin ada solusi konkret kita itu apa? Yang harus kita menjawab persoalan pengangguran anak-anak kita. Orang tua sangat berat bebannya. Sudah kita kuliah, anak-anak kita pulang kampung tidur lagi karena pengangguran. Ini jadi persoalan. Jadi kita sebagai pemerintah, kalau abang nanti dipercaya, ini menjadi suatu kewajiban betul untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi langkah terobosan konkretnya apa? 5 tahun itu tuntas nggak untuk 7.000 itu? Terima kasih, Pak. Baik. Seperti yang apa kita sampaikan tadi, kalau kita membuka pabrik,
mungkin di situ juga tidak cukup satu. Terus seperti kita sampaikan tadi juga, kita akan membuka pabrik pengalengan ikan, pabrik pupuk, itu bisa juga kita lakukan. Kemudian juga kita akan memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di wilayah kita. Yang jelas kuncinya, asal kita mau bekerja, masalah itu semua selesai. Jangan kita hanya berpangku tangan. Terima kasih. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan kepada seluruh kandidat. Iya, hadirin dan pemirsa yang di rumah, itu tadi dia telah disampaikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang mungkin sangat luar biasa, mengena sekali. Tapi kita tidak tahu ya bagaimana masyarakat bisa menilainya. Mudah-mudahan masyarakat sudah punya pilihan sendiri, sudah bisa menimbang-nimbang, sudah bisa memikirkan siapa kira-kira di antara 10 wajah-wajah di belakang ini yang cocok untuk menjadi bupati, wakil bupati Aceh Barat Daya. Pemirsa, kami akan kembali dengan closing statement para kandidat. Tetaplah di pemilihan bupati, maksud kami di debat kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Barat Daya.